webinar mengenai mempelajari strategi sederhana untuk pemula. Nah, ini bagi kita yang baru mengenal dunia trading, mungkin baru mengenal apa itu MetaTrader, kemudian kita baru melihat pergerakan candlestick, ataupun kita sudah pernah melakukan demo akun, cuman ya mungkin apa namanya, intensitas atau waktu kita untuk melakukan transaksi di demo akun pun mungkin masih jarang, masih sedikit. Katakanlah mungkin kita baru mengenal forex ini atau melakukan transaksi di demo akun mungkin kurang dari 1 tahun atau kurang dari 2 tahun, ya paling enggak kita ingin tahu ingin tahu lebih dalam. Nah, ingin tahu lebih detail mengenai bagaimana sih memanfaatkan peluang atau mencari ibaratnya mencari profit lah ya, mencari peluang untuk menjadikan profit di forex ini dari pergerakan instrumen keuangan ini yang ada di MetaTrader. Nah, gitu. Soalnya di MetaTrader ini banyak instrumen apa namanya keuangan yang bisa kita manfaatkan. Ada forex, kemudian ada komoditas, ada komoditi, ada emas, ada minyak, ada perak, kemudian juga ada indeks saham, kemudian juga ada apa namanya CFD. Nah, itu kan satu saham-saham Amerika. Nanti kita bisa memanfaatkan apa namanya pergerakan dari instrumen keuangan tersebut. Nah, tentu saja di GK ini kita ada banyak sekali produk, banyak sekali pilihan. Ada indeks saham, ada forex, meliputi 27 pasangan mata uang, kemudian ada komoditi, ada emas, ada minyak, ada perak, kemudian juga ada CFD atau saham-saham dari luar negeri. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan atau bagi mungkin yang ingin mencoba demo akun atau mungkin ingin mencoba MetaTrader demo di MetaTrader di GK Invest, silakan menghubungi tim marketing yang sudah mengirimkan link untuk acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita langsung masuk ke slide. Jadi untuk pergerakan bagi kita, Bapak Ibu mungkin yang masih baru, yang masih awam, pergerakan mata uang khususnya di forex itu 24 jam. Jadi 24 jam ini marketnya bergiliran dari ujung timur sampai ujung barat, kembali lagi ke ujung timur lagi gitu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu pagi, Sabtu subuh lah ya, Sabtu subuh baru close. Jadi yang bergerak paling ujung timur itu sebenarnya New Zealand, Selandia Baru, kemudian disusul Australia, kemudian lanjut ke Asia, kemudian siang hari ke kawasan Eropa, kemudian malam hari Amerika yang buka. Nah, begitu malam hari, otomatis Australia sudah tutup, Asia tutup, tinggal Eropa sama Amerika. Eropa itu tutupnya sekitar jam 12 malam. Ya, jam 12 ya tutup. Nah, bagi kita yang mungkin masih pemula nih, masih ya katakanlah mungkin masih 2 tahun atau 1 tahun kurang lah ya, 1 tahun kurang atau 2 tahun kurang, bagi kita yang baru mengenal MetaTrader, baru mencoba demo akun, kemudian pernah mungkin mencoba masuk atau membuat real akun, meskipun dengan dana yang sedikit, tapi ujung-ujungnya mungkin kalau misalnya ada profit, nah itu juga syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mungkin uangnya habis, nah ya untuk uang belajar gitulah ibaratnya seperti itu. Tapi memang untuk belajar pun kita memang sekarang dunianya semua online, jadi mungkin bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat cari informasi di Google. Nah, jadi sekarang lebih canggih lah ya, lebih enak kita untuk mencari ingin tahu mengenai dunia atau dunia trading. Nah, di GK Invest kita mengadakan webinar khusus untuk yang Semarang, cabang Semarang kita mengadakan webinar Senin dan hari Kamis seperti saat ini. Nah, untuk memulai trading, nah cara memulai trading yang pertama kita harus paham nih mengenai instrumen trading, kemudian cara bertransaksinya. Jadi instrumen yang ada di MetaTrader, yang ada di MetaTrader 5 GK Invest itu ada meliputi tadi produk-produk mata uang atau forex, kemudian ada indeks saham, kemudian ada
CFD, kemudian juga ada komoditi atau komoditas. Nah, itu paling nggak kita paham, meskipun nanti kita memilih salah satu atau salah dua dari instrumen tersebut untuk kita bisa bertransaksi. Kemudian cara bertransaksinya pun juga kita paling tidak sudah tahu entry posisi, kemudian pasang limit atau pending order. Ada 4 jenis pending order, mana yang sekiranya cocok untuk gaya atau gaya sesuai dengan strategi saya. Nah, itu paling tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua tentu saja kita membuat demo akun. Setelah membuat demo akun, pasti kita akan melihat tampilan di MetaTrader. Yang pertama pasti kita akan melihat beberapa macam bentuk kayak semacam candlestick, bentuk bar chart atau line chart, kita akan lihat seperti itu. Cuman yang sering dipakai yang digunakan oleh para trader atau mungkin yang sering muncul di beberapa website atau portal di berita itu biasanya berbentuk candlestick. Jadi ada yang menggunakan bar chart juga ada yang menggunakan line chart juga ada. Tapi yang kebanyakan pakainya candlestick. Soalnya candlestick di sini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Jadi kita bisa tahu harga open posisi, harga tertinggi, kemudian harga terendah, kemudian harga penutupan candlestick. Nah, jadi bentuk candlestick ini dianggap lebih lengkap dan lebih komplit untuk kita mendapatkan informasinya. Seperti itu. Jadi paling tidak kita setelah kita membuat demo akun, kita pasti mengenal untuk candlestick. Setelah kita mencoba demo akun, nah pasti ada buy sell, harga naik, harga turun, kita manfaatkan untuk cara bertransaksi dengan demo akun. Pastilah nanti ada misalnya, oh ini gimana kok salah ya? Gimana ini kok saya buy kok harganya turun, saya sell kok harganya naik. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak setelah itu pasti kita akan belajar mengenali namanya manajemen risiko atau money management. Nah, dalam money management ini kita mengelola nih dengan modal sekian, kemudian katakanlah modal 1.000 lah misalnya, modal $1.000, kemudian kita memulainya mau berapa lot? Apakah mau mulai 0,1 atau 0,2 atau 0,3? Nah, mungkin kalau misalnya kita pas belum mengenal manajemen risiko, katakanlah kita membuat demo akun, katakanlah mungkin 1.000 atau $10.000, kita pasti bermain dengan satu lot. Wah, kok kelihatannya kok ada keuntungan nih, ditingkatkan lotnya, 2 lot, 3 lot. Giliran lotnya besar, terjadi salah arah misalnya seperti itu. Nah, itu barulah kita paling tidak mengenal namanya manajemen risiko. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika kita salah arah nih? Nah, yang pertama kita bisa cut loss. Kemudian yang kedua kita bisa logging, buy and sell. Kalau kita buy harga turun, kemudian kita ambil posisi sell, berarti kita punya dua posisi, buy dan sell. Atau yang ketiga kita cut and switch. Jadi kita misalnya open posisi buy nih, ternyata harganya nggak naik, tapi malah turun. Nah, kita cut buy-nya, kita ganti posisi sell. Nah, gitu. Kita ikuti tren arah. Atau yang keempat kita pakai sistem averaging. Buy satu, harga turun lagi, buy lagi, satu lagi lot, turun lagi, buy lagi. Jadi paling tidak risk management dan manajemen risiko ini kita tahu. Kemudian ketika kita transaksi, kita bisa memilih, saya mau milih yang mana nih? Apakah saya mau milih yang cut loss? Apakah saya mau milih yang manajemen risiko yang logging, buy and sell? Atau saya mau pilih yang cut and switch? Atau saya mau pilih yang averaging? Nah, seperti itu. Jadi paling tidak kita tahu kalau kita mengalami sesuatu dalam trading, kita mengambil tindakan dengan manajemen risiko, kita paling nggak tahulah mengenai manajemen risiko. Kemudian kalau kita sudah masuk ke demo akun atau real akun, kita bisa menerapkan seperti itu. Kemudian yang nomor 4, mulai belajar dengan strategi yang mungkin gampang dipahami lah ya, gampang dipahami dan belajar mengenali berita ekonomi atau fundamental. Jadi meskipun kita menganalisa menggunakan analisa teknikal, tapi kita juga perlu melihat fundamental. Ada apa nih
di luaran sana. Ada apa nih, kejadian apa nih yang ada di benua Amerika, atau di Eropa, atau di Australia, atau di Asia, paling tidak kita tahu mengenai fundamental. Jadi kita akan melihat ketika ada fundamental, ada berita tertentu, itu juga akan memengaruhi satu atau dua atau mungkin beberapa mata uang, ataupun akan memengaruhi indeks saham, ataupun dari pergerakan saham. Jadi meskipun kita murni 100% menggunakan strategi atau analisa teknikal, ya paling tidak sesekali kita juga perlu melihat berita ekonomi atau fundamental. Meskipun kadang orang mengatakan, oh berita fundamental atau berita atau data ekonomi ini efeknya cuma sebentar, katakanlah mungkin 1 jam 2 jam. Tapi meskipun efeknya sebentar, ya paling tidak kita tahu kalau misalnya kita kebetulan pas ada open posisi, kemudian datanglah berita fundamental yang kebetulan berlawanan dengan posisi kita. Nah, kita tahu cara mengantisipasinya. Nah, fungsinya itu. Jadi meskipun kita bertransaksi atau menganalisa menggunakan teknikal 100% murni teknikal, ya paling tidak kita sesekali lihat data ekonomi atau berita fundamental atau berita yang terjadi lah gitu. Kemudian yang nomor 5, tidak semua instrumen trading cocok dengan strategi tertentu. Jadi ya memang sih ada kebanyakan memang bisa digunakan. Jadi misalnya strategi pound sterling USD misalnya, mungkin bisa digunakan untuk pound sterling yen, mungkin bisa digunakan untuk euro USD. Cuman kadang kalau kita gunakan strategi tersebut main di indeks saham, katakanlah mungkin di Nasdaq, di Dow Jones. Nah, mungkin kurang begitu bagus. Ya mungkin menghasilkan, tapi mungkin kurang begitu tidak optimal lah ya, atau tidak maksimal. Tidak seperti ketika strategi tersebut kita gunakan di forex, misalnya di GU, misalnya pound sterling USD. Ini cocok sekali nih, menghasilkan profit sekian misalnya. Kemudian kita aplikasikan untuk Nasdaq atau mungkin untuk S&P 500. Wah, ternyata kurang cocok. Nah, gitu. Jadi tidak semua instrumen itu cocok dengan strategi tertentu. Jadi paling tidak kita melakukan riset atau mungkin kita mencoba cari tahu entah itu di Google, entah itu di YouTube. Nah, kita bisa setelah kita dapatkan informasi tersebut, kita tes dulu, kita cek dulu, nah, gitu. Kemudian yang nomor 6, itu mencoba untuk disiplin dalam trading. Nah, disiplin dalam trading ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi psikologis kita memang benar-benar diasah ketika kita melihat pergerakan harga candlestick yang naik turun. Nah, gitu. Jadi disiplin ini memang tidak hanya berlaku bagi anak sekolahan atau ketika kita sekolah atau ketika kita berada di lingkungan perkantoran, kita harus disiplin dalam bekerja misalnya, atau disiplin dalam sekolahan, disiplin dalam mengikuti mata pelajaran di sekolahan misalnya seperti itu. Tapi disiplin dalam trading itu juga sangat penting sekali gitu. Jadi karena ini akan berpengaruh atau akan bersinggungan langsung dengan psikologis kita. Psikologis kita di dalam mengambil keputusan apakah posisi ini mau di-close atau mungkin dibiarkan, di hold atau mungkin di cut. Nah, itu akan berpengaruh di situ. Kemudian di dalam membuat trading plan pun juga disiplin ini juga perlu sikap disiplin ini memang juga harus diterapkan juga. Jadi disiplin dalam trading itu memang sangat perlu sekali, sesuai dengan mungkin kita buat trading plan, ya kita harus mentaati trading plan yang sudah kita buat. Nah, seperti itu ya. Seperti yang nomor 7, membuat trading plan, kemudian menerapkannya di dalam demo akun. Jadi trading plan ini rencana trading. Jadi trading plan itu meliputi yang pertama misalnya nih kita membuat trading plan modal misalnya. Nah, kita mau trading mulai dengan modal berapa dulu nih? Apakah mau mulai modal $500 atau $1.000 atau 2.000 atau 3.000 atau 5.000 atau 10.000 dan seterusnya. Jadi modal harus kita cantumkan di dalam trading plan. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau milih instrumen, salah satu instrumen keuangan, misalnya mau transaksi di forex misalnya mata uang. Mata uang di forex ini kan banyak sekali.
Kalau di GK Invest kita ada sekitar 27 pasangan mata uang. Misalnya ini saya pakainya misalnya yang major currency misalnya, yang lawannya USD, lawannya US dollar misalnya. Nah, itu kita cantumkan di trading plan. Kemudian strategi trading. Nah, strategi trading sangat perlu. Apakah kita menggunakan analisa teknikal, katakanlah mungkin menggunakan indikator stokastik atau RSI atau mungkin menggunakan Fibonacci atau mungkin menggunakan auto chartis atau menggunakan trading sentral. Nah, itu memang harus dicantumkan di dalam trading plan. Nah, kemudian kalau strategi sudah dicantumkan, otomatis akan berkaitan dengan entry posisi. Nah, entry posisinya pun juga kita lihat dulu kalau misalnya mungkin kita pakai Fibonacci misalnya pakai Fibonacci ketika harganya ada terjadi pembalikan arah menuju ke 61,8%, saya sell atau mungkin saya buy seperti itu. Nah, itu memang harus dicantumkan di dalam trading plan. Kemudian exit atau close posisi. Kalau misalnya close posisinya menggunakan take profit atau close posisinya misalnya minus, misalnya kita menggunakan stop loss, itu juga dicantumkan di dalam trading plan. Atau mungkin exitnya kita menggunakan cut and switch misalnya. Jadi kalau misalnya kita buy, harga naik nih, baru naik sedikit ternyata muncul sinyal sell. Apa yang kita lakukan? Nah, kita mungkin apa namanya menggunakan pembalikan arah. Buy-nya kita cut, kita beralih ke sell. Nah, itu juga dicantumkan di trading plan. Nah, kalau semua trading plan itu sudah lengkap, semua yang tercantum di dalam trading plan sudah lengkap, barulah kita melangkah untuk menerapkan trading plan ini ke demo akun. Kalau misalnya mungkin demo akun sudah kadang mungkin menemui kendala, kemudian dicari permasalahannya, mungkin sudah ketemu permasalahannya. Nah, itu mungkin setelah dirasa mungkin sudah cocok, sudah pas, baru melangkah membuka demo akun. Tapi ketika kita membuka demo akun, ya memang kita harus mematuhi trading plan yang sudah dibuat, seperti ketika kita melakukan demo akun. Kadang orang berpikiran, wah kalau saya demo akun, profitnya lumayan nih. Tapi begitu real akun, profitnya sedikit. Nah, atau mungkin bahkan menderita kerugian gitu kan, biasanya seperti itu. Nah, memang banyak orang seperti itu yang berpendapat seperti itu. Jadi ketika demo akun, melakukan demo akun, profitnya lumayan. Katakanlah mungkin bisa ada yang 50%, ada yang 100%. Tapi ketika real akun, kadang profitnya cuma 10%. Kadang malah minus. Kadang malah habis uangnya gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kembali lagi kita review lagi. Itu pengaruh terhadap faktor psikologis kita. Jadi ketika demo akun, pastilah kita akan nothing tulus. Alah, demo akun aja aku buy tak biarin. Ternyata harganya naik beneran. Oh, naik beneran. Diliquid. Lama-lama dari posisi yang demo akun ini sedikit profit, sedikit profit, sedikit profit. Otomatis kan total dari ketika melakukan demo akun profit. Tapi ketika real akun, ketika buy, baru naik 2 poin, 3 poin sudah bingung. Wah ini udah ada keuntungan nih, kita ambil dulu lah. Nah, beda ketika di akun baru profit 10 poin atau mungkin profit sampai 50 poin dibiarin. Tapi ketika real akun baru profit 5 poin, 8 poin sudah bingung. Nah, itu yang membedakan di situ. Jadi usahakan apa yang sudah dilakukan di dalam demo akun itu bisa diterapkan di dalam real akun. Nah, jadi faktor psikologisnya harus kita tata dulu. Emosi kita harus kita tata. Kemudian faktor disiplin itu juga sangat penting sekali. Jadi ketika di market kita sangat disiplin, tapi ketika real akun disiplin itu bubar. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi paling tidak kita harus sama-sama lah ya. Di akun juga disiplin, ketika real akun juga kita bisa melakukan kita bisa lebih disiplin lagi ya gitu. Kemudian yang terakhir, nah setelah kita membuka real akun, kita transaksi, ya paling tidak kita melakukan review setiap akhir pekan atau akhir minggu. Seminggu kita trading, seminggu kita transaksi, paling nggak kita review nih. Ya meskipun kadang hari Sabtu kita mungkin acara keluarga, di sela-sela acara keluarga tersebut pasti kan ada waktu luang. Nah, ketika waktu luang itulah kita paling tidak mereview. Ini dari hari Senin sampai hari Jumat saya transaksi, uh,
total transaksi ada berapa, kemudian mungkin profit atau loss, kalau profit berapa, kalau loss berapa, kemudian kalau misalnya loss, kenapa nih kok bisa loss, apakah sesuai trading plan atau tidak, atau mungkin faktor emosi kita ikut main, masih ikut main di situ. Nah, itu paling tidak kita review. Karena di dunia trading ini sama kayak kita berdagang sih ya, sama kayak kita buka toko, sama kayak kita membuat apa namanya usaha. Cuman bedanya mungkin dalam trading ini kan dilakukan 24 jam. Jadi kita bisa transaksi pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam hari. Dan di sini pun juga kalau trading mungkin kita cuma dibebani biaya transaksi yang sedikit dibandingkan kita buka usaha. Kalau kita buka usaha kan harus ada izin usaha, kemudian bayar karyawan dan lain sebagainya. Ada biaya pengeluaran yang sangat besar gitu kan. Tapi kalau di trading ini kan untuk pengeluaran paling ya kita cuman mengeluarkan untuk biaya transaksi. Nah, gitu. Satu lot kan $2 gitu kan, teman. Cuman di bawah itu aja sih. Jadi review atau mereview transaksi yang kita lakukan selama seminggu itu memang sangat penting sekali. Jadi kita tahu kalau misalnya ada yang loss, oh kesalahan saya waktu itu misalnya hari Rabu nih kita transaksi ternyata loss. Nah, mungkin kita ingat-ingat ketika hari Sabtu. Nah, ketika hari Sabtu kita ingat, oh hari Rabu waktu itu saya transaksi crude oil misalnya, saya transaksi minyak nih. Ternyata ada menderita kerugian. Nah, setelah kita cek dulu, kita cek opennya ternyata sesuai trading plan. Kemudian kita cek lagi, oh ternyata kita ketika open posisi ternyata hampir bersamaan muncul misalnya ada laporan stok minyak misalnya, laporan stok minyak dari EIA, Energy Informasi Administration. Nah itu memang kalau misalnya ada fundamental seperti itu memang kita harus mewaspadai. Jadi kalau misalnya kita transaksi atau kita melakukan transaksi atau trading itu berdasarkan technical, berdasarkan analisa teknikal, itu kita cek dulu 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, apakah ada fundamental yang berpengaruh terhadap mata uang yang saya transaksikan atau instrumen trading yang saya transaksikan ini atau tidak. Kalau misalnya ada, misalnya dari crude oil tadi, karena ada laporan stok minyak di hari Rabu, kalau mungkin analisanya sesuai, fundamentalnya mungkin sesuai dengan teknikal, nggak masalah. Kita teknikalnya buy nih, ternyata dari laporan stok minyak berkurang, otomatis harganya kan naik. Oh, berarti kan sejalan. Jadi teknikal sama fundamental seiring jalan. Tapi yang menjadi kendala adalah ketika kita melakukan beli atau buy, ternyata fundamentalnya mengatakan turun misalnya, atau mungkin banyaknya tambahan atau mungkin berlimpahnya stok minyak di Amerika. Nah itu kan membebani harga minyak akan kembali lagi dia turun. Nah kemudian kalau misalnya terjadi ayunan harga seperti itu karena dampak dari data ekonomi, kita paling tidak kita sudah bisa mengantisipasi. Oh, kalau saya beli di harga sekian, misalnya saya beli di harga $25 per barrel, ketika ada laporan stok minyak, ternyata harganya mengayun turun misalnya. Turun paling tidak di 24,50 misalnya. Nah, paling kita tahu, oh paling enggak ayunannya di sini nih. Kalau ayunannya di situ, kita beli di 25,00, sedangkan harga misalnya seandainya turun sampai di 24,50, kita tahu jaraknya ini berapa poin, berapa rupiah. Nah, berapa dolar. Kita tahu, oh segini, sekian dolar misalnya. Kemudian kita lihat di modal kita. Oh, modal kita cukup. Kalau modal kita mungkin kurang, ya kita harus top up. Nah, ketika kita top up, paling tidak untuk mengantisipasi lah ya, mengantisipasi ayunan harga karena dampak dari data ekonomi memang itu memang sangat perlu sekali karena apa namanya kita ingin posisi kita masih bertahan misalnya atau mungkin kita lihat fundamental ini mungkin dampaknya cuma 1 jam 2 jam tapi setelah itu kembali lagi ke teknikal. Nah kalau kita punya asumsi seperti itu paling tidak modal harus dicukupi. Kecukupan modal memang sangat perlu sekali ketika kita melakukan transaksi. Ya kembali lagi ke trading plan tadi. Trading plan kita seperti apa? Kita lihat modal berapa yang mau kita cantumkan. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk cara kita mungkin kalau misalnya kita masih pemula atau mungkin di antara Bapak Ibu yang masih pemula mungkin bisa apa namanya melakukan cara yang
tadi sudah saya sampaikan ada 9 langkah. Jadi ketika kita memulai transaksi, jadi paling tidak kita mengenal mengenai MetaTrader atau platform untuk transaksi MetaTrader 5. Kemudian cara bertransaksinya, mungkin kita cara menganalisa, kita pakai strategi yang mungkin yang sederhana atau mungkin yang tidak terlalu rumit. Atau kalau misalnya tidak mau belajar di strategi ya, tinggal ikut aja toolsnya GK Invest. Kita ada Auto Chartis atau ada Trading Central, itu bisa diikuti di situ. Kemudian setelah ketika kita mau open posisi, Bapak Ibu lihat dulu di fundamental. Paling tidak 1 jam, 2 jam atau 3 jam ke depan, apakah ada data ekonomi yang dirilis atau tidak yang berhubungan dengan instrumen yang mau saya transaksikan. Nah, itu juga sangat penting sekali. Jadi meskipun kita transaksi katakanlah mungkin jam 2 siang nih, kita mau transaksi pound sterling, kita lihat analisa, oh ternyata pound sterling USD bagus ini, ada sinyal buy misalnya. Tapi kita nggak lihat jam 3 ternyata ada data ekonomi dari Inggris yang dirilis. Sedangkan data ekonomi ini termasuk high impact misalnya, bintang 3, sangat tinggi sekali terhadap pengaruhnya terhadap volatilitas pound sterling. Nah, itu paling tidak kita lihat dulu data ekonomi, kalau misalnya aman, nah paling tidak kita bisa transaksi sesuai dengan technical, sesuai dengan trading plan yang Bapak Ibu tulis di dalam rencana trading itu tadi. Nah, gitu. Oke, kemudian untuk slide berikutnya, kita berbicara mengenai psikologis. Jadi ada 3 kesalahan trader menurut versinya pakar psikolog atau psikologis. Jadi yang pertama, itu tidak mempunyai sistem trading yang valid. Nah, tidak mempunyai sistem trading yang valid. Kemudian bagaimana nih cara mengantisipasi atau cara mengatasi permasalahan tersebut? Ya mungkin kita selalu melakukan backtest. Kemudian kalau kita mendapatkan ide atau mungkin dapat dari teman atau mungkin dapat dari YouTube atau Google, ini ada nih sistem trading bagus nih. Kita tes dulu, kita cek dulu. Cek ternyata oh caranya seperti ini, entry-nya menggunakan teknik seperti ini. Kemudian kita tes di akun. Kita tes seminggu, kita review. Mungkin kalau misalnya profit, kita juga cek, ini profit kenapa nih? Kemudian ini loss kenapa nih? Nah, paling nggak kita tahu, oh ini profit karena ini. Kemudian kalau loss ini. Nah, gitu. Kalau misalnya sistem trading itu kurang bagus, ya mungkin kita cari sistem trading yang valid, yang bagus lah ya, bukan yang valid, yang bagus lah, yang bagus, yang mungkin bagus dalam arti di sini adalah mungkin cukup untuk membuat uang kita berkembang. Nah, gitu. Jadi kalau katakanlah kita modal 1.000, mungkin sistem trading ini katakanlah dalam 1 bulan menghasilkan 10% sampai 30% misalnya. Nah, itu kan juga cukup bagus lah ya untuk perkembangan equity kita. Nah, tadi cara mengantisipasi memang kita harus sering melakukan backtest dari sistem trading yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua, berganti-ganti metode atau cara menganalisa. Nah, ini yang mungkin agak sedikit kadang kita juga sering ya melakukannya berganti-ganti metode. Hari ini kita menggunakan misalnya kita minggu ini kita katakanlah mungkin pakai metode atau strategi moving average misalnya, MA. Seminggu ternyata setelah kita lakukan seminggu, wah ternyata EMA-nya kurang bagus nih. Kita coba pakai Fibonacci misalnya. Minggu depan kita pakai Fibonacci. Kurang bagus lagi, kita pakai stokastik, kurang bagus lagi. Nah, gitu. Jadi paling tidak kita untuk cara mengantisipasi supaya kita tidak berganti-ganti metode, ya paling tidak kita membuat jurnal trading. Ya kayak trading plan tadi yang sudah saya bicarakan. Kita membuat trading plan, kemudian kita pakai strategi yang mungkin sudah kita riset terlebih dahulu, ini bagus nih. Nah, paling tidak kita mentaati atau mencoba disiplin terhadap trading plan yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, selalu berpikiran negatif setelah pernah mengalami kerugian. Nah, mungkin trauma atau mungkin
ketika transaksi uangnya habis, nah itu mungkin kita juga perlu cek dulu nih, jangan selalu berpikiran negatif dulu. Jadi kita perlu, review dulu, kenapa kok saya modal katakanlah modal 1.000 nih, modal 1.000 saya ngambil 1 lot, uang habis nih. Nah, kita review dulu, ternyata lotnya kebesaran misalnya, oh ternyata lotnya kebesaran ini, harusnya jangan ngambil 1 lot, ngambilnya mungkin lot yang paling kecil lah ya, 0,1 atau 0,2 maksimal. Nah itu. Jadi kita harus review dulu ketika kita mengalami kerugian. Jadi supaya, pikiran kita selalu positive thinking, supaya kita di dalam bertransaksi juga mempunyai pikiran yang fresh, ketika kita mau melakukan open posisinya pun juga kita nyaman, gitu. Nah itu 3 kesalahan trader saya rasa mudah-mudahan dari Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, eee, mungkin kalau misalnya ada salah satu atau salah 2 atau salah 3 dari kesalahan itu, mudah-mudahan bisa segera teratasi lah ya, bisa segera teratasi, bisa segera review, supaya apa? Supaya nanti ke depannya kita melakukan transaksi lagi itu dengan pikiran yang jernih, tidak mengedepankan emosional, dengan pikiran yang matang, kemudian sesuai dengan trading plan yang sudah dibuat, gitu. Oke, mungkin kita habis ini, sedikit membahas mengenai indikator nih, mungkin buat bagi Bapak Ibu yang belum, apa namanya, memahami atau mungkin sudah tahu tapi belum begitu jelas. Nah, kita sedikit mereview mengenai indikator. Jadi, kita pakai indikator yang sering digunakan oleh para trader. Jadi, eee, indikator-indikator yang sering digunakan, ya paling tidak kita bisa mencontohnya, kemudian kita mempelajari, ini indikator maksudnya gimana nih? Titik entry-nya di mana, buy-nya di berapa, sell-nya di posisinya gimana. Nah, paling enggak kita, tahu untuk, supaya apa, supaya kita ketika melakukan transaksi memakai indikator yang dipakai oleh trader tersebut, kita tahu cara menggunakannya, nah gitu. Entry-nya di mana, exit-nya di mana. Ya mungkin yang pertama yang sering digunakan atau sering muncul di website, apa namanya, atau portal analisa lah ya. Biasanya yang pertama tuh Bollinger Band. Nah, Bollinger Band di sini untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah tren. Jadi untuk menentukan keadaan jenuh beli dan keadaan jenuh jual. Jadi ciri khasnya ketika marketnya sideways, nah itu sangat bagus sekali digunakan. Indikatornya sangat bagus sekali ketika market lagi stagnan atau sideways. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada 3 garis. Jadi ada upper band yang paling atas, kemudian ada middle band yang tengah, kemudian ada, lower band yang di bawah. Jadi ketika marketnya sideways memang indikator ini sangat bagus sekali. Jadi ketika harganya naik menyentuh upper band kita bisa sell. Kemudian ketika harganya turun mendekati, atau mungkin menembus atau melewati upper band atau di bawah, garis bawah, kita buy, kita beli, atas kita sell, itu. Exit-nya mungkin dipakai yang di middle band. Tapi ketika marketnya lagi trend, naik terus atau turun terus, nah indikator ini mungkin agak sedikit, kurang bagus, tapi, mungkin kalau misalnya kenaikannya sangat signifikan, misalnya cepat, katakanlah mungkin membentuk satu batang, apa, mungkin satu garis lah ya, satu garis lurus, naik terus, atau mungkin turun ke bawah terus, nah itu biasanya harganya akan kembali, itu. Jadi jadikannya seperti itu. Jadi kayak semacam magnet lah ya. Jadi indikator ini bisa digunakan seperti magnet. Jadi kalau magnet itu, kalau kita letakkan batang besi atau batang baja di dekat magnet, itu akan, batang besi itu akan tertarik atau akan melekat di magnet tersebut. Nah, dia akan menempel lah ya, menempel di magnet tersebut. Sama seperti market, jadi kalau misalnya harganya naik sangat cepat sekali, melewati upper band misalnya, garis garis yang atas, dan membentuk garis yang mungkin sangat tinggi, nah itu biasanya market akan kembali lagi ke dalam, apa namanya, lingkupnya Bollinger Band, gitu. Ataupun kalau marketnya turun, apa namanya, sangat cepat sekali dan melewati lower band, itu biasanya setelah itu biasanya marketnya akan kembali lagi masuk ke dalam range
Bollinger Band lagi. Jadi kayak semacam magnet, ketarik. Dia lari menjauh, habis itu dia ketarik lagi, masuk lagi ke dalam range Bollinger Band seperti itu. Jadi Bollinger Band bisa digunakan kayak semacam magnet juga bisa. Tapi untuk market-market seperti itu memang sangat jarang sekali terjadi. Jadi paling tidak kalau Bapak Ibu menggunakan Bollinger Band di sini memang tidak bisa kita menggunakan satu. Jadi harus kita gabungkan dengan indikator yang lain. Kalau misalnya kita menggunakan cuman Bollinger Band saja ya bisa juga sih. Tapi kalau kita menggunakan Bollinger Band ini, kita juga perlu melihat fundamental tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan. Soalnya apa? Soalnya fundamental ini ketika ada data ekonomi yang dirilis dan membutuhkan pergerakan market yang sangat cepat atau volatilitas yang tinggi, itu nanti Bollinger Band tidak sesuai dengan teorinya. Jadi ketika upper kita sell, ternyata ketika ada fundamental, marketnya malah naiknya terus misalnya. Atau lagi tren misalnya, tren up. Nah itu Bollinger Band kurang begitu bagus digunakan. Gitu. Jadi paling tidak kalau pakai indikator ini, mungkin bisa dikombinasikan dengan indikator lain. Dan jangan lupa fundamental juga perlu dilihat. Ada berita apa nih? Nah sebelum kita entry, kita juga perlu cek. Kemudian yang indikator yang sering digunakan lainnya itu ada MA atau moving average. Jadi ada moving average, ini sifatnya follow trend. Jadi mengikuti tren ya. Dan sangat bagus sekali ketika trennya up atau trend down, tren naik atau tren turun. Itu moving average sangat bagus sekali dan kita mungkin bisa mendapatkan ratusan pip lah ya, atau ratusan pip lah ya untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Tapi moving average ini kurang begitu bagus ketika marketnya sideways atau ranging. Nah itu kurang begitu bagus. Akan terjadi banyak perpotongan. Kalau kita pakai double atau dua moving average itu nanti akan sering terjadi banyak perpotongan. Ataupun kalau misalnya kita cuma menggunakan satu moving average atau single moving average saja, itu juga nanti akan marketnya kalau kita lihat yang sideways akan sering terjadi melewati candlestick, melewati moving average dari bawah menuju ke atas, kemudian dari atas menuju ke bawah, dia akan stagnan di situ. Tapi kalau ketika dia trend, nah moving average sangat bagus sekali, bisa menghasilkan ratusan pip, nah seperti itu. Kemudian di moving average ini ada 4 tipe, ada 4 metode. Jadi ada simple, eksponen, kemudian ada linear. Jadi yang sering digunakan biasanya yang simple sama eksponen, yang sering digunakan oleh trader. Jadi mungkin ada yang menggunakan 21 atau mungkin ada yang menggunakan 50, itu sih selera masing-masing. Cocoknya yang mana? Ada yang menggunakan 100, ada yang 200, itu selera masing-masing. Yang jelas kalau misalnya di dalam menganalisa mungkin kita juga perlu melihat antara simple sama eksponensial ini bentuk garisnya berbeda. Jadi paling tidak kita menggunakan, kalau saya sih biasanya saya menggunakan 2 moving average gitu kan. 2 moving average itu kita gunakan, terjadi perpotongan kita bisa entry, atau kalau terjadi perpotongan sebaliknya ya kita cut and switch. Kemudian indikator yang berikutnya yang gampang digunakan adalah MACD. Jadi ada moving average, convergence, dan divergence. Jadi indikator ini sangat populer sekali, MACD, karena akan menunjukkan arah tren dan momentum dalam pasar. Jadi untuk mengukur kekuatan tren yang terjadi dan mengukur momentum dalam pasar. Apakah kondisi suatu instrumen keuangan itu dalam kondisi overbought atau oversold. Jadi kita bisa melihat atau mengecek dari bentuk MACD. Jadi MACD itu bentuknya seperti ini. Biasanya menggunakan fast MA 12, kemudian 26, slow-nya 26, kemudian MACD SMA-nya biasanya 9, itu yang default, 12, 26, 9. Secara teori biasanya kita menggunakan MACD secara teori ketika garis merah atau garis MACD SMA-nya itu melewati angka 0 dari bawah menuju ke atas, itu biasanya menunjukkan sinyal beli.
Begitupun sebaliknya, kalau misalnya garis MACD datangnya dari atas atau dari plus melewati 0 menuju negatif, itu biasanya untuk sinyal jual, sell. Atau biasanya kita menggunakan palang-palang yang ada di MACD ini. Jadi ketika garis merah tersebut melewati palang-palang apa namanya, kayak pagar lah ya, pagarnya MACD yang saya pakai warna hitam nih. Kalau warna bebas. Jadi ketika garis merah ini melewati apa namanya, pagar-pagarnya MACD keluar, nah kita bisa melakukan sell. Kalau yang di atas, kalau yang positif. Tapi kalau keadaan ketika negatif atau di bawahnya nol, nah kita bisa melakukan beli ketika garis merah melewati apa namanya, pagarnya MACD. Nah, palang-palang lah ya, pagar kalau saya lihat, kalau saya hanya sih pagar supaya kita gampang untuk apa namanya, menerimanya. Melewati kita biasanya baik gitu. Jadi ada, kalau menurut saya ada dua penggunaan untuk MACD, melewati nol atau garis SMA-nya ini melewati pagarnya atau tidak. Nah, itu bisa digunakan untuk kita entry posisi. Kemudian untuk indikator yang sering digunakan itu biasanya RSI, Relative Strength Index. Jadi indikator ini diciptakan atau dibuat oleh Willis Wilder tahun 1978, digunakan untuk transaksi di forex, kebanyakan di forex untuk RSI. Jadi untuk menunjukkan, RSI ini digunakan untuk menentukan titik entry, kemudian untuk melihat overbought sama oversold. Jadi untuk mendeteksi jika terjadi pergantian tren. Nah, pergantian tren kita meskipun apa namanya, indikator ini sering juga sih muncul di beberapa website lah ya. Kita lihat di Forex Factory, kemudian di FX Trade, kemudian di Forecliff, kemudian di beberapa website juga para analisnya ada yang menggunakan RSI. Jadi penggunaannya pun juga sangat mudah sekali. Tapi juga kalau kita menggunakan RSI ini cuma satu aja, ya sebenarnya sih bisa digunakan sih, bisa kita untuk transaksi atau mungkin bisa kita menggunakan untuk strategi lah ya, strategi trading. Tapi mungkin alangkah baiknya mungkin kita kombinasi lah, kita gabungkan dengan indikator yang lainnya. Jadi ketika melewati level sama kayak MACD, ketika melewati level 50, garis RSI datangnya dari bawah menuju ke atas dan melewati level 50 itu biasanya sinyal buy. Tapi kalau dari atas menuju ke bawah itu menunjukkan sinyal sell dan melewati level 50. Dari atas menuju bawah melewati level 50. Atau misalnya kita juga menggunakan untuk itu tadi untuk tren. Kalau kita menggunakan untuk market sideways, ya kita menggunakan 30 sama 70. Jadi ketika garis RSI menuju ke bawah dan menembus level 30, nah kita bisa buy nih. Kita mencari pembalikan arah. Atau ketika garis RSI naik menembus level 70, nah kita bisa melakukan sell untuk mencari pembalikan arah atau cari reversal. Nah, gitu. Jadi bisa digunakan sama kayak MA untuk tren atau bisa digunakan untuk sideways. Nah, gitu. Jadi kita bisa menggunakan RSI ini dalam dua, kalau menurut saya sih bisa digunakan di dua situasi market. Jadi situasi sideways sama situasi tren itu juga bisa kita gunakan itu. Nah, itu paling tidak ada indikator yang sering digunakan atau sering kita jumpai di beberapa website berita atau analis, entah itu di Forex Factory, entah itu di Investing, FX Trade, Forecliff, dan lain sebagainya. Paling enggak kita pernah melihat indikator tersebut. Atau mungkin kalau misalnya kita menggunakan indikator tersebut, ya paling tidak kita harus menggabungkan. Kalau dipakai single juga boleh, atau kita juga menggabungkan indikator lain supaya kita juga lebih mantap. Nah, gitu. Misalnya dua indikator atau digabungkan dua indikator atau tiga indikator. Saya rasa tiga indikator cukup lah ya. 4 indikator maksimal lah gitu. Oke, mungkin untuk berikutnya saya akan sedikit share mengenai strategi trading. Jadi itu paling tidak apa yang sudah saya jabarkan, Bapak Ibu bisa menangkapnya. Kalau mungkin kita masih newbie, seperti yang sudah saya sampaikan, disiplin memang sangat perlu, trading plan juga sangat perlu. Kemudian
mencoba dulu. Kalau sudah dapat strategi, coba dulu di demo akun. Kalau misalnya sudah nyaman, sudah tahu kelemahan kelebihannya, sudah tahu, nah baru masuk ke real akun. Nah, untuk kesempatan siang kali ini saya akan sedikit berbagi strategi, jadi siapa tahu nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Jadi strateginya saya pakai strategi yang standar, pakai strategi yang apa namanya indikator yang standar yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, untuk time frame minimal bisa digunakan 1 jam, atau mungkin kalau di MT5 GK Invest kan kita bisa pakai 2 jam nih, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam. Jadi minimal 1 jam, atau mungkin 2 jam juga boleh. 2 jam itu lebih bagus. 1 jam juga lumayan, tapi kita untuk mencari scalping. Tapi kalau misalnya nggak mau scalping, ya kita pakainya 4 jam. Gitu. Kemudian khusus untuk pair yang volatilitasnya sangat tinggi, seperti EJ, kemudian GU, GJ, GA, ataupun XAU, atau mungkin di emas. Kemudian indikator yang pertama itu Bollinger Band periode 20, kemudian deviasinya 3, shift-nya 0, plateau-nya close. Nah, itu untuk indikator yang pertama. Kemudian untuk indikator yang kedua, menggunakan eksponensial moving average periode 3, plateau-nya 0. Kemudian yang berikutnya ada MACD. Nah ini MACD-nya agak aneh, tidak seperti biasanya. Kalau tadi yang saya sampaikan, fast MA-nya 12, slow-nya 26, MACD SMA-nya berapa tadi? 12, 9. Nah, 12, 26, 9. Itu yang default. Mungkin yang sesuai dengan apa namanya settingan MACD lah ya. Sesuai settingan awal MACD. Jadi 12, 26 sama 9. Phase-nya 12, slow-nya 26, MACD SMA-nya 9. Tapi yang di sini yang saya gunakan phase-nya 6, kemudian slow EMA-nya itu 17, kemudian MACD SMA-nya itu 1. Kemudian apply to-nya close. Jadi ini kita pakai MACD yang sedikit berbeda dari biasanya lah ya, sedikit berbeda dari biasanya. Dan nanti bentuknya pun juga berbeda, karena phase sama slow-nya juga beda. Kalau phase-nya biasanya 12, slow-nya biasanya 26. Kali ini kita menggunakan 6 sama 17. Jadi sedikit kita balik. Gitu. Kemudian untuk aturannya, nah ini untuk aturan dari sinyal buy. Kita buy dulu nih. Jadi aturannya garis EMA periode 3 memotong ke bawah, dari bawah menuju ke atas, maksudnya ini seperti itu. Dari bawah menuju ke atas dan memotong middle band, middle atau garis tengah yang ada di Bollinger. Jadi garis EMA memotong dari bawah menuju ke atas. Nah, kemudian untuk MACD itu memotong dari bawah menuju ke atas dan melewati level 0. Jadi garis MACD memotong dari bawah menuju ke atas, menunjukkan arah naik lah ya, arah naik, dan melewati level 0. Kemudian yang ketiga, jika semua kondisi di atas sudah confirm semuanya, nah maka kita bisa melakukan open posisi. Stop loss di berapa nih? Nah, stop loss kita bisa menggunakan support terdekat, atau mungkin kita bisa menggunakan candlestick yang mendekati lower band. Garis Bollinger Band yang paling bawah, namanya lower band. Nah, kita mungkin bisa menggunakan di situ, atau batas bawah lah ya, batas di support resistennya di berapa, yang terdekat kita gunakan untuk stop loss. Kemudian untuk take profit, saya rasa untuk 1:1 juga boleh untuk take profit. Jaraknya stop loss-nya berapa, kemudian take profit-nya bisa 1:1.
Nah, jadi kejadian gambarnya akan seperti ini. Nah, sinyal buy ketika mungkin kita langsung saya masuk di MetaTrader lah ya, kita live trading supaya lebih enak kita lihatnya. Nah, untuk teorinya seperti ini. Jadi ketika garis biru EMA 3 eksponensial moving average melewati middle band memenuhi syarat, kemudian bawahnya MACD-nya melewati garis nol. Nah, itu untuk sinyal buy. Kemudian untuk stop loss kita bisa menggunakan MA candlestick yang low-nya mendekati apa namanya mendekati lower band. Nah, gitu. Itu bisa digunakan untuk batasan stop loss. Oh, mungkin sekalian aja kita ambil sell dulu ya. Ini untuk kondisi buy. Jadi kondisi buy garis MA melewati middle, kemudian MACD melewati garis nol. Kita bisa buy. Gitu. Time frame, kalau saya rasa mungkin bisa kita pakai 1 jam atau 2 jam lah ya. 2 jam untuk lebih bagus. Soalnya kalau kita semakin ke time frame agak besar, itu semakin bagus karena untuk memfilter apa namanya market yang sideways. Karena indikator ini sangat cocok sekali ketika marketnya sedang menuju ke tren atau arah tren, itu sangat bagus sekali. Sebelum kita masuk ke live trading, kita masuk dulu ke sinyal sell apa namanya aturan selnya sekalian aja. Jadi nanti kita bisa riset ke MetaTrader, kita bisa live trading di MetaTrader. Untuk aturan sell kebalikannya dari buy tadi, jadi EMA-nya memotong dari atas menuju ke bawah dan melewati middle band. Jadi EMA memotong dari atas menuju ke bawah melewati middle band. Kemudian garis MACD itu memotong dari atas menuju ke bawah dan melewati level 0. Nah, begitu melewati level 0, jika semua kondisi di atas, nah kita bisa entry posisi sell. Stop loss kita bisa menggunakan batas level resisten terdekat atau mungkin harga tertinggi dari candlestick yang mendekati upper band. Kita bisa gunakan untuk stop loss. Nah, kondisinya seperti ini gambarnya. Untuk sinyal sell. Jadi MACD, Jadi garis EMA-nya EMA 50 EMA 3 melewati middle band dari atas menuju ke bawah. Confirm sell. Kita juga menunggu nih MACD-nya confirm dulu sell. Nah, baru kita melakukan entry posisi untuk sell. Nah, mungkin kita bisa masuk ke apa namanya MetaTrader. Di sini saya share untuk MetaTrader-nya supaya kita bisa langsung live trade. Ini MetaTrader, ini indikatornya sudah. Nah, ini indikator sudah saya siapkan sini. Nah, ini yang tadi kita pakai chart. Jadi untuk kondisi sinyal buy yang di sini, yang pertama, yang buy garis biru, ini EMA 3. Kemudian untuk Bollinger Band-nya 20, deviasinya 3. Kemudian untuk MACD-nya bisa lihat di sini yang di bagian 6, 17 sama 1. Nah, ini 6, 17 sama 1 kondisinya di sini. Nah, biasanya sinyal buy atau sinyal sell itu yang mendahului biasanya garis EMA. Garis EMA 3 biasanya melewati middle band dulu. Entah itu dari atas, entah itu dari bawah. Itu biasanya dia muncul lebih dahulu sinyalnya dulu. Entah buy, entah sell. Setelah itu baru diikuti oleh MACD. Jadi MACD agak sedikit terlambat lah ya. Kalau saya lihat agak sedikit terlambat, tapi itu juga nggak masalah bagi kita karena ini akan menguji apakah market tersebut stagnan atau sideways atau tidak. Nah, itu malah justru menjadi nilai tambah, nilai plus bagi kita untuk melihat konfirmasi dari MACD. Jadi MACD ini benar-benar difilter sedikit agak terlambat supaya untuk mengantisipasi market sideways. Nah, gitu.
Jadi ketika ada perpotongan, sinyal buy, MACD-nya juga sudah sinyal buy, nah kita bisa melakukan entry posisi. Kemudian sama ketika kita ada sinyal sell. Nah, sinyal sell melewati MA3 melewati middle band, kemudian dari MACD-nya sudah melewati garis 0, garis merahnya sudah melewati garis 0 dan sudah ada satu batang, satu balok atau satu pagar. Pagar yang kedua kita bisa entry sell seperti itu. Ini saya gunakan di emas. Ini sempat kemarin harga emas sempat sideways beberapa saat. Ini kan. Nah, ini beberapa perpotongan EMA melewati middle band beberapa kali. Kemudian MACD-nya pun lengket di level 0. Sempat melewati level 0, naik atau turun, tapi dalam range pendek dan sempat membentuk satu pagar di sini nih. Ya, kalau misalnya kita entry sell di sini, begitu terjadi perubahan arah, nah seperti di sini, kita paling nggak harus switch, kita harus berani cut loss, kemudian kita balik badan, ngambil posisi buy. Yang semula kita sell, kita switch untuk ngambil posisi buy. Itu. Jadi memang dibutuhkan keberanian, dibutuhkan ya itu tadi. Jadi emosi kita memang harus benar-benar ditinggalkan. Kita benar-benar berpikir secara jernih sesuai dengan trading plan yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya arahnya ganti dari buy ke sell atau sell ke buy, kita harus cut, kita harus ganti gitu. Jangan punya harapan, jangan punya pemikiran, jangan punya perasaan, mudah-mudahan harganya terjemput. Nah, itu biasanya kan seperti itu. Mudah-mudahan harganya kembali lagi nih ke harga open saya. Jauh nih harganya kembali. Lah nggak kembali gitu kan. Nah, resikonya kan di situ. Ya nih harganya kembali lagi ke open kan enak nih, kita bisa break even point. Nah, kalau nggak kembali gimana nih? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita harus memang harus meninggalkan sisi emosi, begitu salah arah kita harus cut and switch. Nah, gitu kita harus balik badan. Ini untuk yang di emas, kondisi XAUUSD kalau kita pakai analisa ini kondisinya masih up ya ini ya. Masih naik. Belum ada perpotongan sinyal buy atau sinyal sell. Tapi untuk EMA3-nya sudah mulai mendekati middle band. Sudah mulai mendekati middle band. Cuman untuk MACD-nya juga sudah mendekati 0. Jadi belum ada pergantian sinyal ke sinyal sell. Tapi ini masih sinyal buy. Nah, coba kita lihat misalnya nih kita lihat ke H4 misalnya. H4 gimana nih untuk XAUUSD? Kita cek. Ini mungkin sedikit saya hilangkan lah ya supaya nggak terlalu ya mungkin untuk H4 entry-nya mungkin sedikit agak panjang, tapi TP-nya kayaknya lebih kecil kayaknya gitu. Karena pergerakan emas akhir-akhir ini kan dia cenderung dalam range. Tapi begitu dia pindah level, ya dia akan bergerak dalam range lagi gitu. 4 seperti ini, mungkin kita coba yang H2 misalnya. Jadi kita lihat time frame 2 jam. Nah, mungkin kalau 2 jam sih agak mendingan lah ya daripada yang kita pakai 1 jam. 2 jam juga boleh kita gunakan untuk entry. Jadi tidak terlalu besar perubahannya. Nah, ini untuk 2 jam. Mungkin coba kita lihat di GU misalnya, pound sterling. Nah, ini yang di pound sterling kondisinya seperti ini, masih tren turun lah ya. Tren turun, sempat ini saya pakai H2. H2 dulu ya. H2 EMA3 itu sempat mendekati middle band, tapi nggak jadi perpotongan. Sedangkan MACD-nya pun juga masih sedikit agak jauh lah ya. Sempat mendekati level 0 tapi sudah agak jauh, tidak terlalu dekat banget maksudnya. Tidak seperti EMA mendekati middle band. Nah, ini dia mendekati middle band. Cuman setelah itu marketnya kembali lagi turun. Nah, ini dia lagi tren turun. Perpotongannya di sinilah. Nah, dia ada perpotongan untuk EMA memotong middle band, kemudian MACD-nya juga dia memotong
angka 0 dari positif ke negatif. Nah, menunjukkan sinyal turun. Nah, di sini. Nah, ini untuk yang sell sekarang saat ini GU masih kondisi sell secara teknikal. Nah, menurut Bollinger, MA sama MACD. Coba kita lihat yang GJ yang volatilitasnya lebih tajam lagi. Nah, ini dia juga masih tren turun untuk GJ. GJ-nya masih dalam tren turun. Jadi sekarang masih running di bawah lah ya, running di bawah, masih dalam kondisi tren turun. Kemudian kita cek lagi misalnya, jadi ini cocok untuk yang volatilitasnya tinggi, GA misalnya. Nah, kita cek Posling Aussie. Posling Aussie sudah ada sinyal buy, tapi di MACD-nya sempat ada pagar satu kecil. Cuman setelah ini dia mendekati level 0 ya. Ini kalau kita tunjukkan 0,000128. Jadi sudah plus sinyal buy lah ya untuk yang GA. Nah, kita juga bisa pakai yang 1 jam. Nah, ini. Nah, ini silakan di riset, silakan di apa namanya? Mungkin analisa ini atau strategi ini bisa di apa namanya? Pakai untuk demo akun untuk Bapak Ibu peserta webinar, silakan digunakan untuk di demo akun. Oh ya, untuk pertanyaan bisa minta materinya. Ada pertanyaan nih dari Bapak Setia Dharma. Bisa minta materi webinarnya, Mas. Tadi saya terlambat masuk. Ya boleh, Pak. Nanti dari tim nanti akan kirim ke alamat email ya, Pak ya. Pak Setia Dharma nanti kirim ke alamat email. Apa namanya? Kalau enggak, nanti bisa dicek di email. Atau mungkin besok bisa dicek di email. Nanti kita kirim, nanti saya kirim ke tim supaya untuk jadikan apa namanya PDF, nanti bisa kirim ke email. Kemudian ada pertanyaan nih dari Bapak Atta. MACD-nya harus diganti dengan 670 dan 1 ya Pak. Ya kalau saya pakai di sini 6, 17 sama 1 Pak. Nah mungkin coba nih kita bandingkan dengan yang apa yang default Pak ya, yang 12, 26 sama 9. Nah, kita bisa lihat. Pak kita riset MACD-nya yang biasa lah, yang ini ya. Yang versi. Nah, kalau yang 12, nah kita bisa lihat perbedaannya nih Pak Hatta. 12, 26 sama 9. Nah, itu yang bawah. Kalau MACD yang atas ini yang MACD yang versi saya. 6, 17 sama 1. Nah, gitu. Nah, ini yang di sini masih tren lah ya. Dia lah masih tren naik apa turun untuk GU nih. GU dia masih tren turun. Cuma yang di MACD saya sempat ada sinyal buy. Pagarnya sempat muncul, kembali lagi ke sell, ini juga ada buy lagi, sempat lagi muncul, kembali lagi ke tren turun. Nah itu. Ya silakan mungkin kalau misalnya Pak Atta mau pakai yang versi yang 12.269 yang versi default juga boleh. Mau pakai yang masih di yang 6.17.1 juga boleh, silakan. Bisa dicek, bisa direview, nanti bisa dilihat peluangnya di mana nih yang bagus. Nah, kalau yang apa namanya yang 12.269 itu biasanya untuk sinyal buy-nya pun menunggu MACD-nya agak lama. Kalau menurut saya sedikit agak lama. Jadi contoh misalnya yang inilah ya. Nah, buy yang ini. Ini MACD-nya baru muncul setelah sinyal buy, setelah MA3 memotong middle band sudah beberapa kali. Sudah terjadi beberapa kali candle dalam H1. Nah, ini kan memotongnya kan waktu ini di sini. Ini motong, kemudian konfirmasi di sini. Paling ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 lah ya. 11 candle. 11 candle baru MACD yang 12.269 dia baru
baru memunculkan sinyal buy gitu. Tapi kalau yang di MACD yang 6171 itu ketika EMA-nya memotong middle band, memotong ini perpotongan, kemudian ini dihitung kita 2. Jadi selisih 2 candle, sekitar 2 sampai 3 candle lah ya. 2 sampai 3 candle baru kita bisa entry. Tapi kalau yang default jaraknya agak panjang. Kalau misalnya marketnya masih sideways sih nggak masalah, kita bisa entry lah, gitulah Pak Hatta ya, kita bisa entry. Tapi kalau misalnya pas ketika selisih 11 candle dan misalnya harganya naik nih, nah kita pasti akan dapat buy di atas, nah gitu kan. Kalau kita pakai yang 12.269, kita akan buy yang harganya sudah naik duluan, baru kita buy. Khawatirnya apa? Khawatirnya kalau harganya sudah mencapai titik jenuh, dia koreksi turun. Nah, kuatnya di situ. Jadi candlenya lebih banyak. Tapi keuntungannya mungkin untuk mencari take profit bisa lebih besar daripada yang MACD yang saya pakai 6.17.1. Nah, mungkin untuk mencari TP mungkin lebih banyak. Bisa dapat ratusan pip, mungkin lebih banyak lagi. Lebih banyak ratusan pip untuk yang default. Nah, kelebihannya di situ. Jadi ya plus minus lah ya kalau menurut saya, indikator ini plus minus. Ada sisi negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Yang penting kita tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kemudian cara mengantisipasi kekurangannya itu gimana nih. Nah, supaya apa? Supaya trading kita menjadi sempurna. Nah, gitu. Jadi paling tidak kita tahu kelebihan dan kelemahan kedua apa namanya MACD ini. Nah, gitu. Begitu Pak Atta, mudah-mudahan uh, terjawab nih ya pertanyaan dari Pak Atta yang mungkin kita bisa membandingkan antara yang MACD default sama MACD yang 6, 17 sama 1. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Oh ya, mungkin sambil mengisi survei ya. Kita ada survei, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi survei ini saya bisa mengisi survei yang apa namanya sudah kita siapkan. Mungkin ada pertanyaan lagi yang belum jelas bisa ditanyakan. Mudah-mudahan dengan adanya acara webinar ini paling tidak ilmu atau wacana Bapak Ibu semuanya bisa bertambah lah ya. Oh ternyata ada strategi ini, oh ternyata ada pengetahuan seperti ini, ada ilmu seperti ini ya. Paling enggak untuk menambah perbendaharaan strategi dan perbendaharaan ilmu ya. Di tengah kondisi yang situasi seperti ini, bekerja di rumah, kemudian apa namanya ya mudah-mudahan keadaan segera membaik seperti sedia kala, jadi kita bisa beraktivitas lebih seperti semula, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sambil Bapak Ibu silakan mengisi survei. Ada 5 pertanyaan, mohon diisi. Luangkan waktu 1 menit lah ya, 1 menit untuk mengisi, kurang dari 1 menit untuk mengisi surveinya. Sudah kita munculkan. Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya. Nanti untuk materi Pak Setia Dharma nanti kami kirim lah ya untuk versi PDF-nya untuk materinya ini. Mungkin ya silakan diisi. Ada yang tanyakan lagi? Silakan, mungkin yang belum jelas. Oh ya, mungkin Bapak Ibu, ini sekedar informasi ya. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu yang lagi transaksi emas. Sorry, yang lagi transaksi. Oh ya, ini pertanyaan dari Pak Setia Dharma. Kalau modal $200 itu idealnya berapa lot dan berapa entry yang bagus? Ya, mungkin untuk kalau kita modal $200 atau 2 juta rupiah, mungkin kita pakai lotnya yang paling kecil Pak ya. Jadi pakai lot yang paling minimal. Dari 3K ini kita minimal lotnya 0,1. Nah, 0,1. Terus untuk
mungkin maksudnya entry di sini apa namanya, instrumen apa yang mau digunakan mungkin ya. Instrumen apa yang mau digunakan, ya mungkin kalau kita pakai yang untuk open posisi. Nah, untuk open posisi mungkin kita bisa transaksi forex, bisa pakai strategi yang apa namanya, yang sederhana, mungkin strategi yang Pak Setia punya itu bisa digunakan. Cuman untuk kalau modal segitu, kalau cuma $200, mungkin agak sedikit pendek lah ya kalau kita transaksi emas XAUUSD. Soalnya si XAUUSD ini volatilitasnya kalau dia lagi gerak itu juga sangat tinggi sekali. Mungkin kalau saya rasa sih mungkin kita bisa pakai untuk yang di forex yang volatilitasnya sedikit agak rendah. Ya medium lah, middle. Kayak UJ, USD Japanese Yen, kemudian USD Swiss franc, USD Kanada, nah seperti itu. Kemudian ya kita pakai yang cross rate yang spreadnya kecil, terus apa namanya, volatilitasnya yang pendek itu bisa digunakan di situ. Gitu. Jadi $200 kalau menurut saya sih bisa digunakan di forex. Kalau di emas juga bisa, tapi terlalu kecil kalau menurut saya. Mungkin kalau kita bermain di XAUUSD atau di emas, mungkin kita mulai 1.000 lah ya, $1.000. Itu pun juga lotnya 0,1 gitu. Gitu Pak Setia Dharma. Kalau misalnya modal 2.000. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan mau ditanyakan. Mumpung kita masih online di sini. Oh ya, untuk uh, saya tadi mau ngomong lupa ya. Apa namanya, untuk Bapak Ibu yang kebetulan punya posisi crude oil. Nah, ini crude oil soalnya pergantian kontrak baru ke kontrak lama itu kayaknya besok. Besok sudah pergantian kontrak baru, cuman Bapak Ibu bisa melihat di kontrak baru. Jadi harga kontrak baru bisa dilihat. Ini saya share kembali mengenai platform ya, MetaTrader-nya saya share lagi supaya nanti kita bisa lihat kontrak barunya di sebentar, ini kok agak sedikit. Nah, ini saya share lagi untuk platform MetaTrader supaya kita bisa lihat. Nah, ini saya share kembali. Untuk Bapak Ibu yang transaksi minyak atau crude oil, nah ini untuk kontrak baru sudah ada, sudah bisa dilihat. Jadi lihatnya klik kanan. Caranya untuk kalau melihat kontrak baru itu kita lihatnya CL Juli. Sekarang kita running CL Juni ya, bulan Juni. Kontrak lama itu bulan Juni, kontrak barunya ini bulan Juli. Nah, untuk mengetahui bulan Juli, kita bisa klik kanan di MetaTrader, di versi laptop, nih kebetulan saya pakai laptop. Klik kanan, kemudian simbol, kemudian Bapak Ibu masuk di komodit. Nah, di commodities future. Nah, commodities future terus .gk. Nah, di sini ada CL Juli. Bisa diaktifkan. Nah, setelah itu oke. Juni juga boleh kita aktifkan. Nah, nanti akan lihat perbedaannya. Nah, ini sedikit saya pop up supaya di pop up bisa ya kelihatan. Oh, enggak bisa. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagian kiri paling bawah. Di situ ada CLR.gk sama bawahnya CL Juni.gk. Itu harganya sama kan ya. Bid ask sama, harga tertinggi juga sama, harga terendah sama. Nah, yang paling bawah itu CL Juli. Kontrak baru. Kontrak baru sekarang di 26,32 bid ask. Harga tertinggi, harga terendah tertera di situ. Nah, untuk saat ini masih sama harganya. Harga CLR sesuai dengan harga kontrak lama. Kemudian kalau misalnya besok dia akan mengikuti kontrak baru yang CLR. Gitu. Jadi kemungkinan besok ada penyesuaian untuk apa namanya, saldo atau balance. Itu. Jadi equity tetap atau tidak berubah. Sama. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dimunculkan apa namanya, mengenai kontrak baru di minyak.
kalau misalnya lagi transaksi crude oil gitu kan ya. Oke, kita kembali lagi ke screen, ke ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Atta. Pak, bagaimana cara melihat pair mana yang volatilitasnya lagi besar? Nah, mungkin untuk mata uang atau pada forex untuk melihat volatilitasnya lagi tinggi, mungkin kita lihatnya dari range ya. Dari range biasanya kelihatan. Tapi itu pun juga range pun juga ada saat-saat tertentu dia range-nya besar karena pengaruh fundamental itu juga ada. Misalnya UJ misalnya, USD Japanese Yen. USD Japanese Yen biasanya range-nya kecil dibandingkan GU. Misalnya Yen ini katakanlah mungkin 800 pip, tapi GU biasanya bisa mencapai 1000 atau mungkin 1200 pip, jadi lebih besar. Cuma di saat-saat tertentu, UJ ini juga bisa, misalnya dia bisa 2000 pip, tapi GU misalnya cuman 1500, itu juga pernah. Nah, biasanya kan seperti itu, kejadian tertentu itu dipengaruhi oleh fundamental. Tapi untuk melihat volatilitas, melihat pergerakan ini bergeraknya sangat tinggi sekali atau tidak, ya kita bisa lihat dari harga tertinggi sama harga terendah. Kita lihat selisihnya nih. Selisihnya kalau dia lebar dan kita lihat fundamental mungkin tidak ada, tapi kalau dia pergerakannya lebih lebar dari pair yang lainnya, ya berarti ini bisa dikategorikan tingkat volatilitas dari pair tersebut itu lagi tinggi. Itu memang tinggi. Kayak GJ, GU itu kan dia lebih tinggi daripada EU, Euro USD. Nah, gitu. Jadi karena range-nya pun range harian pun dia lebih besar. GU lebih besar, GJ juga lebih besar daripada EU. Nah, itu jadi kita bisa melihatnya dari harga tertinggi, harga terendah. Tapi di saat-saat tertentu ada kalanya EU ini juga lebih besar daripada GU. Karena apa? Karena ada fundamental. Nah, gitu. Jadi ada saat-saat tertentu bar yang kecil pun juga bisa lebih besar karena fundamental. Tapi tidak setiap hari sih ya, tidak setiap hari Pak Bata. Jadi cuma saat-saat tertentu aja sih. Mungkin ketika ada bank sentral lagi intervensi atau apa, nah itu range-nya akan besar. Jadi kita lihatnya di situ dari harga tertinggi sama harga terendah. Itu mungkin Pak Bata yang mungkin mudah-mudahan terjawab pertanyaannya mengenai permana yang volatilitasnya tinggi. Jadi kita bisa melihatnya dari range atau harga tertinggi sama harga terendah. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu surveinya diisi. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup 5 menit lagi, beberapa menit lagi nanti kita tutup. Silakan, tadi ada Pak Atta lagi menulis. Nah, kita tunggu nih pertanyaan. Mungkin sama yang Bapak Ibu yang lainnya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi untuk informasi crude oil, oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Atta. Jadi untuk crude oil, Bapak Ibu yang sedang transaksi crude oil, besok ada terjadi pergantian kontrak. Senin nanti sudah running kontrak Juli. Jadi Juli langsung running hari Senin. Jadi untuk penyesuaian atau terjadi adjustment itu besok Jumat nanti ada penyesuaian penyesuaian adjustment. Kalau kita karena kontrak baru lagi di atas daripada kontrak lama, selisihnya tidak banyak. Selisihnya cuma sekitar 0,4 lah ya, 0,4 sampai 0,5 dolar per barrel. Jadi tidak terlalu besar seperti bulan kemarin. Bulan kemarin sempat mencapai 6, berapa ya? 6,27 kalau nggak salah. 6,27 poin. Jadi sangat besar sekali. Tapi untuk bulan ini cuma sekitar 0,4 sampai 0,5. Tuh. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin acara webinar pada siang hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah berkunjung di webinar. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan mudah-mudahan juga bermanfaat
silakan dicoba dulu di demo akun. Kalau misalnya sudah paham, sudah tahu, kelebihan kekurangannya, bisa masuk ke real akun. Baik, akhir kata, sampai kita di penghujung, acara. Saya Rudi Oktrianto dari, tim R&D-nya GK Invest Cabang Semarang, mohon pamit. Mudah-mudahan, kita semua selalu jaga kesehatannya, tetap jaga kebersihan, kemudian, salam profit dan sukses untuk kita semua.